Selamat malam pemirsa, breaking news hari ini kembali menjumpai Anda 19 Maret 2024 bersama saya Agil Barki Muhammad. Seputar informasi mengenai perkuliahan kemarin Kamis 14 Maret 2024, mata kuliah penulisan berita dan artikel dengan Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Baik pemirsa, informasi yang pertama yaitu seputar materi yang dibahas saat presentasi kelompok kedua mengenai teknik penulisan berita dan artikel dengan judul makalahnya yaitu eksplorasi teknik cara penulisan dan maksud penyampaian dalam berita dan artikel. Langsung saja, presentator pertama yaitu Naufal Anwar memaparkan teknik peliputan berita. Jadi, teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah masyarakat. Terjadi 3 teknik peliputan berita, diantaranya yang pertama yaitu reportase. Kegiatan jurnalistik yang meliputi langsung ke lapangan atau ke TKP tempat kejadian perkara. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian, lalu memulai proses meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data dan fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi, komentar, opini fakta, serta data mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian bagian 3 yaitu riset kepustakaan dan kantor berita. Riset kepustakaan atau studi literatur adalah teknik peliputan atau pengumpulan data untuk mencari clipping, koran, makalah-makalah, atau artikel koran. Menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet, ada beberapa cara yang bisa dilakukan wartawan dalam meliputi berita, yakni yang pertama, wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara dapat dilakukan secara informal, seperti bertanya secara langsung kepada narasumber atau melalui telepon atau email. Wawancara bisa juga dalam bentuk formal atau resmi, dengan kesepakatan mengenai waktu dan tempat wawancara. Bagian kedua yaitu jumpa pers. Konferensi pers. Jumpa pers adalah suatu pertemuan antara pemimpin atau pejabat, yakni narasumber, dengan wartawan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan berita, informasi yang diperlukan diketahui oleh masyarakat luas melalui media massa. Yang ketiga, wisata pers. Pers atau tour. Wisata pers adalah kegiatan meninjau yang dilaksanakan bersama mitra kerja penerangan ke satu atau beberapa objek tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata secara langsung sebagai bahan penyebar luasan informasi kepada masyarakat secara benar dan akurat. Bagian ketiga yaitu siaran pers. Pers relasi adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh pejabat publik atau relation suatu organisasi lembaga yang disampaikan kepada pengelola atau redaksi media massa untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Selanjutnya, presentator kedua yaitu Siti Rohmah memaparkan submateri tentang teknik peliputan artikel. Teknik peliputan artikel adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi sebuah artikel yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengelola dan menulis sebuah artikel. Yang pertama, menentukan fokus cerita sebuah artikel. Berita harus memiliki fokus agar ceritanya terarah dan mudah dimengerti oleh halayak luas. Yaitu yang kedua, memahami isu. Jurnalis harus mengetahui isu yang akan diberitakan dengan baik untuk menghasilkan artikel yang informatif dan tepat. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Jurnalis harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti pengunjung, sumber daya, dan berita. Informasi yang diperoleh harus disusun dengan sesuai dengan fokus cerita. Yang keempat yaitu mengatur informasi. Setelah mengumpulkan informasi, jurnalis harus mengatur informasi sesuai dengan fokus cerita. Informasi harus disesuaikan dengan rukun warta seperti 5W1H. Who, what, when, where, why, how. Yang kelima, menulis. Tulisan harus mudah dipahami, menarik, dan informatif. Yang keenam yaitu mengedit.
Setelah menulis, jurnalis harus mengedit artikel untuk memastikan tulisan tepat, tegas, dan mudah dipahami. Pemeriksaan kemungkinan kesalahan, kesalahan pada penggunaan kata, dan kesalahan pada penggunaan kata bahasa asing harus dilakukan. Yang ketujuh itu mengumpulkan foto dan video. Jurnalis harus mengetahui bagaimana cara mengambil foto dan video yang baik dan sesuai dengan fokus cerita. Yang kedelapan yaitu menulis headline. Headline adalah bagian penting dari artikel berita. Headline harus menarik perhatian dan menggambarkan isu yang akan diberitakan dalam artikel. Yang kesembilan, mengumpulkan sumber. Jurnalis harus menyediakan sumber yang dapat diterima oleh khalayak. Sumber harus disebutkan dan disertai dengan alamat web, telepon, atau email. Yang ke-10, menyampaikan artikel. Setelah selesai, jurnalis harus menyampaikan artikel dengan redaksi atau media yang akan menyebarkan artikel tersebut. Bagian B yaitu cara penulisan berita dan artikel. Penulisan berita, cara menulis berita yang baik dan benar adalah dengan proses yang penting untuk menciptakan informasi yang tepat, relevan, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa tahap dan tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa yang sifatnya aktual dan penting untuk disebarluaskan. Yang B, pencarian sumber berita. Ketika peristiwa yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita lebih akurat. Misalnya berita tentang perampokan, maka informasi bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait. Kemudian bagian C, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seperti dicontohkan sebelumnya, melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa perampokan yang terjadi, data korban, serta proses kejadian. Bagian D, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi perlu dilakukan. Di pencatatan hal-hal penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Pencatatan dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H. Kemudian bagian E, membuat kerangka berita. Kerangka berita merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan. Bagian F yaitu menulis teras berita atau lead. Teras berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya ringkas, maksimal 35 kata, dan sebaiknya diawali dengan unsur who siapa dan what apa. Bagian G, menulis isi berita. Berita merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Dalam menulis isi berita, sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat saja. Bagian H, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan sesuai dengan kaidah P3SPS. Konten berita yang disiarkan harus memberikan kemanfaatan dan perlindungan terhadap publik. Kemudian bagian kedua yaitu cara penulisan artikel. Penulisan ditulis dengan sistematik yang terstruktur, konsisten, dan lugas. Sebaiknya urutan dalam penulisan ilmiah atau tesis, panjang artikel 15-20 halaman. Artikel ditulis dalam spasi 1 yaitu single spasi pada kertas ukuran A4 yang berukuran 210 x 290 mm. Margin atas bawah 2,5 cm serta margin kiri 3 cm dan kanan 2,5 cm. Huruf yang akan digunakan adalah Times Roman 12, ukurannya 12. Halaman pertama artikel memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Harus singkat, informatif, maksimum 20 kata dan ditulis di tengah center dengan huruf kapital. Bagian B yaitu penulis. Nama ditulis di tengah center lurus, huruf kapital tanpa gelar, dan diikuti nama institusi pada baris selanjutnya. Sertakan alamat email. Bagian C, abstrak. Abstrak ditulis miring, maksimum 250 kata. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci keywords maksimum 5 kata. Abstrak berisi latar belakang masalah, tujuan, penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak diketik dengan spasi 1 huruf 1,5 huruf 10 times New Roman.
Bagian D. Pendahuluan berisi inti pokok penelitian atau permasalahan yang dikaji, memuat latar belakang. Tujuan. Metodologi penelitian untuk artikel hasil penelitian. Berita tentang waktu dan tempat penelitian, metode dan teknik analisis. Bagian F. Hasil dan pembahasan berita tentang rincian hasil penelitian pembahasan yang jelas, diperkuat dengan pustaka yang relevan. Bagian G. Kesimpulan dan saran memuat ringkasan hasil baik penelitian maupun kajian ilmiah, serta saran ataupun implikasi kebijakan. Bagian H. Daftar pusaka mengikuti aturan sistem nama dan tahun, serta disusun menurut abjad jika terdapat dua nama atau pusaka yang sama penulis dan tahunnya, maka diberikan tanda A, B, atau C. Disebut setelah tahun terbit. Bagian C. Tujuan penulisan berita dan artikel. Yang pertama, tujuan penelitian penulisan berita adalah tujuan kegiatan menulis berita untuk melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah atau sedang dan akan terjadi. Yang kedua yaitu tujuan penulisan artikel. Tujuan penulisan artikel dapat bervariasi tergantung pada jenis artikelnya dan konteksnya. Beberapa tujuan umum penulisan artikel meliputi yaitu yang pertama, tujuan penugasan. Misalnya seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Bagian kedua yaitu tujuan informasi. Bagian ketiga yaitu tujuan persuasi. Adapun beberapa tujuan dan manfaat artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulisan kepada masyarakat. Dan yang kedua, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Baik pemirsa, informasi yang selanjutnya yaitu sesi diskusi, yang dimana Lisana Sidki bertanya bagaimana cara penulisan sumber gambar dari orang lain dan dari kita sendiri, dan dijawab oleh pemateri bahwa penulisan berita tersebut dimenangkan oleh wartawan atau si penulis karena media hanyalah sebagai wadah saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.